semuanya, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dari Satu Salamah sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih pada mediator. Perkenalkan, nama saya Irma Octavia Anggraini sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih pada mediator. Perkenalkan, nama saya Erika Aulia Widiani sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator di sini akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi siang ini. Bagaimana kalau kita mendengarkan dari Ibu Irma terlebih dahulu untuk menyelesaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Erika, apakah setuju? Iya, mediator, silakan. Silakan Ibu Irma. Terima kasih mediator atas kesempatannya. Begini, Ibu Erika ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Erika ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2021. Namun, sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat. Namun, sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Erika ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini? Sangat-sangat kecewa, mediator. Dan Ibu Irma menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Ya, betul, mediator. Karena hutang Ibu Erika ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Erika ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Irma, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Erika untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui. Silakan, Bu. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Irma ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu, jangan berdalih. Saya ini sudah 3 kali melayangkan surat teguran kepada Ibu. Kalau Ibu memang ada etikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, kedua belah pihak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari pihak masing-masing. Kedua belah pihak tetap seperti ini. Jika kedua belah pihak tetap seperti ini, maka tahap mediasi tidak akan dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan? Maaf, mediator. Baiklah, silakan Ibu Erika dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Irma dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya jadi tercoreng. Oh, jadi begitu. Jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama Ibu. Kemudian Ibu
Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak saling menjaga nama baik. Apakah itu benar? Iya mediator, sangat benar. Itu yang sangat saya inginkan. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Erika dengan pihak Ibu Irma, saya menemukan ada beberapa kesalahpahaman, yaitu yang pertama, kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan baik. Kesepahaman awal. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari pihak Ibu Irma dan pihak Ibu Erika, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, kedua belah pihak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benar yang dimaksudkan? Betul, mediator. Baiklah, selanjutnya Ibu Erika dan Ibu Irma yang setelah diungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Irma menganggap bahwa terdakwa sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya Ibu Erika menganggap Ibu Irma sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Erika harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasinya, benar? Iya, begitu? benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Irma, apakah pihak Ibu Erika ada tanggapan? Iya mediator, sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Irma karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan kedua pihak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Irma dan Ibu Erika dapat dilanjutkan. Benar begitu? Iya, benar, mediator. Baiklah, jika demikian berarti ada etikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, di antaranya. Yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin kedua belah pihak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Irma? Yang jelas, saya menginginkan Ibu Erika sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya beserta bunganya. Baiklah, selanjutnya bagaimana Ibu Erika? Menurut Ibu bagaimana? Terus terang mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu saja. Bagaimana Ibu Irma? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu. Bagaimana kalau agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Irma dan Ibu Erika? Selanjutnya, baru mengenai pembayaran. Apakah kedua belah pihak setuju? Ya, saya setuju. Setelah kedua belah pihak setuju membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan usul mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang akan terlebih dahulu mengutarakan usulannya? Apakah Ibu Irma dan Ibu Erika mempunyai usulan tentang masalah ini? Mediator, sebetulnya hubungan saya dengan Ibu Erika ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya untuk memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya, Ibu Erika ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal ini pelunasan hutang-hutang pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Mohon pengertiannya. Apakah Ibu Erika memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayarannya kepada Ibu Irma? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, lalu berapa jumlah yang harus dibayar, serta tengah waktu yang dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau begitu saya menyampaikan baik kepada Ibu Irma dan Ibu
Erika sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima oleh dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah kedua belah pihak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya Ibu Irma ini tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik. Dengan begitu, saya juga akan membayar utang tersebut dan saya akan berjanji tidak akan menjelek-jelekan Ibu Irma. Baik, saya melihat Ibu Erika memberi tekad untuk menjaga nama baik masing-masing. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Irma? Silakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Erika mengenai pelunasan utang piutang ini, saya setuju. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Erika dan Ibu Irma sepakat untuk tetap menjaga nama baik dan atau hubungan baik. Selanjutnya, kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Erika? Mengenai pelunasan hutang piutang itu, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Irma karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 4 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Irma? Dari pihak Ibu Erika sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Apakah ada tanggapan? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 4 bulan ke depan, saya mau semua hutang piutang sudah lunas semua. Baiklah, jadi begini, pihak Ibu Irma ini membutuhkan kepastian dari pihak Ibu Erika. Apakah Ibu Erika bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu lunas pada 4 bulan ke depan? Iya, jadi begini, awal saya berhutang kepada Ibu Irma ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 4 bulan ke depan, usaha saya ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya, usulan Ibu itu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Irma? Apakah ada usulan dari pihak Ibu Irma? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah tidak apa-apa. Namun pada bulan keempat, Ibu Erika harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan keempat. Dan artinya 4 bulan ke depan utang piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu? Betul, ya, benar Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana di dalam kesepakatan tersebut para pihak menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau memilih kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akta perdamaian? Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya akan menjelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila salah satu pihak ingkar janji, maka harus diajukan gugatan. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akta perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kontestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh pengadilan tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Erika. Bagaimana Ibu Erika? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan kesepakatan perdamaian ini yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Selamat siang semuanya. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irma Octavia Anggraini sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing.
Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, nama saya Erika Auliawidiani sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih pada mediator. Perkenalkan, nama saya dari Satu Salamah dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menyelesaikan titik temu, untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator di sini akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi. Di antaranya, nomor 1, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Nomor 2, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Nomor 3, saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Nomor 4, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Nomor 5, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apakah kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya juga setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang hari ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Erika terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Erika, apakah setuju? Bagaimana Ibu Daris, apakah setuju? Iya, mediator, silahkan. Silakan Ibu Erika. Terima kasih mediator atas kesempatannya. Begini, Ibu Daris ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Daris ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2021. Namun sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Daris ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini. Sangat-sangat kecewa, mediator. Dan Ibu Erika menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Bu? Iya, betul moderator. Karena hutang Ibu Daris ini terbilang cukup besar, dan dalam surat perjanjian, Ibu Daris ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Erika, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Daris untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Erika ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif lain, berunding misalnya. Dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih. Saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran terhadap Ibu. Kalau Ibu memang ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan tidak bertanggung jawab. Baik, kedua belah pihak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan, agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau kedua belah pihak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf mediator, dilanjutkan. Baiklah, silakan Ibu Daris dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Erika ini dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya menjadi tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu ini kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak saling menjaga nama baik. Apakah benar, Bu? Iya, mediator, sangat benar, dan yang saya sangat harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Daris dan Ibu Erika, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan baik. Yang kedua, kedua belah pihak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benar begitu yang dimaksud? Betul, moderator. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Erika dan Ibu Daris ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebenarnya Ibu Erika menganggap terdakwa sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Daris menganggap Ibu Erika sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama.
kalau boleh saya bertanya, bagaimana kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Daris harus sesegera mungkin dapat melunasi hutang piutangnya karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan Bu? Iya benar. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Erika, apakah pihak Ibu Daris ada tanggapan? Iya, mediator. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Erika karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara yang baik-baik. Dari penjelasan kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Erika dan Ibu Daris dapat dilanjutkan. Benar begitu? Iya benar, mediator. Baiklah, jika demikian, berarti ada iktikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, di antaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimanakah penyelesaian pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin kedua belah pihak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Erika? Yang jelas saya menginginkan Ibu Daris sesegera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah Bu. Selanjutnya Ibu Daris, bagaimana menurut Ibu? Terus terang mengenai pembayaran utang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan dalam hal ini. Saya pikir kita bahas nama baik terlebih dahulu. Bagaimana Ibu Erika? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Iya, saya setuju untuk membicarakan nama baik itu. Bagaimana kalau agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Erika dan Ibu Daris? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah kedua belah pihak setuju? Iya, saya setuju. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi kedua belah pihak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Erika dan Ibu Daris mempunyai usul untuk penyelesaian masalah ini? Mediator, sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Daris ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya untuk memberikan pinjaman dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya Ibu Daris ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan hutang-hutang ini pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun saya harap tidak dalam waktu dekat ini karena saya sedang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Harap pengertiannya. Apakah Ibu Daris memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Erika? Bagaimana jika kita melakukan perjanjian tertulis terlebih dahulu yang amat mengenai bagaimana cara pembayarannya, lalu berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang harus dibutuhkan. Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Bukan begitu, Ibu Moderator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik kepada Ibu Erika dan Ibu Daris, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari. Namun, masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah kedua belah pihak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Erika tidak mengambil tindakan yang gegabah seperti ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga bisa membayar hutang tersebut dan saya berjanji tidak akan menjelek-jelekkan nama baik Ibu juga. Baik, saya melihat Ibu Daris beriktikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan Ibu Erika? Silakan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Daris mengenai pelunasan hutang piutang, saya setuju. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Erika dan Ibu Daris sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari Ibu Daris?
Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasinya. Hanya saja, karena yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Erika karena saya meminta penundaan pembayaran selama 4 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Erika? Dari pihak Ibu Daris sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan, Bu? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 4 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas beserta bunganya. Oke, baik. Jadi begini pihak Ibu Erika. Pihak Ibu Erika ini membutuhkan kepastian dari Ibu Daris. Apakah Ibu Daris bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 4 bulan ke depan dapat dilunasi? Iya, begini, saya berhutang kepada Ibu Erika ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 4 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan. Dan saya akan menyelesaikan saat itu juga. Menurut saya, usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari pihak Ibu Erika atas usulan Ibu Daris? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan keempat itu, Ibu Daris harus melunasi semua hutangnya dan juga bunganya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini, kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan-bulan keempat. Dan artinya 4 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Betul begitu? Betul, Bu. Betul. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau memilih kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian? Mediator, saya bertanya apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan. Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak wan prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini kan masih belum ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Daris. Bagaimana Ibu Daris? Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju. Baiklah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat. Baik, selamat siang semuanya. Sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Erika Oleulidiani sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak dalam perkara ini. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, terima kasih kepada mediator. Perkenalkan, nama saya Dari Satu Salama sebagai penggugat dalam kasus ini. Baik, terima kasih pada mediator. Perkenalkan, nama saya Irma Octavia Anggraini sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi pengadilan, dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator di sini akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi di antaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Saya mendefinisikan, menentukan agenda pembicaraan. Setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Lalu apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, apa kedua belah pihak setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju. Saya setuju. Baiklah, kita mulai mediasi pada siang ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Daris terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Irma? Apakah Ibu setuju?
Iya, mediator, silakan. Silakan Ibu Daris. Terima kasih waktunya untuk mediator pada kesempatannya. Begini, Ibu Irma ini sampai saat ini masih terikat hutang piutang dengan saya. Padahal di dalam surat perjanjian, Ibu Irma ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang yang beserta bunganya pada tanggal 6 Januari 2021. Namun, sampai pada saat jatuh tempo, tergugat tidak mau melunasi hutang piutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai saat ini saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari Ibu Irma ini. Baiklah, artinya Ibu kecewa atas kejadian ini Sangat-sangat kecewa, mediator. dan Ibu Daris menginginkan agar pembayaran cepat dilakukan. Betul begitu, Ibu? Ya, betul, mediator. Karena hutang Ibu Irma ini terbilang cukup besar. Dan dalam surat perjanjian, Ibu Irma ini sudah sepakat untuk melunasi hutang piutangnya beserta bunganya saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Ibu Daris, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Irma untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan Ibu. Terus terang, saya sangat kecewa atas tindakan Ibu Daris ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, tanpa mencederai harga diri saya. Ibu jangan berdalih, saya itu sudah 3 kali melayangkan surat teguran kepada Ibu. Kalau Ibu memang tidak ada itikat baik, seharusnya Ibu memberikan respon yang baik juga, bukan justru berdiam diri dan memberikan kesan yang tidak bertanggung jawab. Baik, kedua belah pihak harap tenang. Kalau pihak satu bicara, maka pihak lain harus mendengarkan agar kita dapat mengerti apa kemauan dari masing-masing pihak. Kalau kedua belah pihak tetap seperti ini, maka tahap mediasi ini tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana, apakah mau dilanjutkan atau tidak? Maaf, mediator. Baiklah, silahkan Ibu Irma untuk dilanjutkan penjelasannya. Jadi begini, saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini. Namun, saya juga tidak membenarkan atas tindakan Ibu Daris dengan menggugat saya, karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Oh, jadi usaha Ibu kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik Ibu. Kemudian Ibu menginginkan kedua pihak saling menjaga nama baik, apakah benar begitu? Ya, mediator, sangat benar. Itu yang saya harapkan. Setelah saya mendengar penjelasan dari pihak Ibu Irma dan Ibu Daris, saya menemukan ada beberapa kesepahaman awal, yaitu yang pertama, kedua belah pihak menginginkan adanya hubungan baik, dan yang kedua, kedua belah pihak menginginkan agar masalah cepat terselesaikan. Benar begitu yang dimaksud? Betul, mediator. Baiklah, selanjutnya seperti Ibu Daris dan Ibu Irma ungkapkan bahwa sebelum perkara ini terjadi, sebelumnya Ibu Daris menganggap terdakwa sebagai terutang yang dapat dipercaya, dan sebaliknya pihak Ibu Irma menganggap Ibu Daris sebagai pemberi hutang yang bisa diajak kerjasama. Kalau boleh saya bertanya, bagaimana kemungkinan kelanjutan hutang piutang tersebut di kemudian hari? Seperti yang sudah saya jelaskan, Ibu Irma harus sesegera mungkin untuk dapat melunasi hutang piutangnya, karena ini sudah lewat jatuh tempo. Baik, jadi Ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar begitu Ibu? Ya, benar. Baik, mengenai penjelasan dari Ibu Daris, apakah pihak Ibu Irma ada tanggapan? Ya, mediator. Sebenarnya saya sangat kecewa terhadap Ibu Daris karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik. Dari penjelasan kedua belah pihak, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang ini cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara Ibu Irma dan Ibu Daris dapat dilanjutkan. Benar begitu? Ya, benar, mediator. Baiklah, jika demikian berarti ada itikat baik antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan definisi permasalahan. Definisi permasalahan tersebut ada dua, diantaranya yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antar kedua belah pihak, dan yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin tersebut, yang ingin kedua belah pihak bahas terlebih dahulu yang mana? Bagaimana Ibu Daris? Yang jelas saya menginginkan Ibu Irma untuk segera mungkin melunasi hutang piutangnya kepada saya. Baiklah, Ibu, selanjutnya Ibu Irma, bagaimana menurut Ibu? Terus terang mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Bagaimana Ibu Daris? Apakah dari pihak Ibu ada pertimbangan lain? Ya, saya setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu.
Bagaimana kalau agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara Ibu Daris dan Ibu Irma? Selanjutnya baru mengenai pembayaran. Apakah kedua belah pihak setuju? Ya, saya setuju. Setelah kedua pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya berikan kesempatan bagi kedua belah pihak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa yang terlebih dahulu mau mengemukakan usulannya? Apakah Ibu Daris dan Ibu Irma mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah ini? Ya, mediator. Sebelumnya hubungan saya dengan Ibu Irma sebelumnya cukup baik sehingga percaya untuk memberikan pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun, pada kenyataannya Ibu Irma justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang piutang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap dimengerti. Apakah Ibu Irma memiliki usulan untuk memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Daris? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya, lalu berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Iya, saya sangat setuju sekali. Mengenai apa yang kita tuangkan pada perjanjian tersebut, bukan begitu Bu Mediator? Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan baik kepada Ibu Daris dan Ibu Irma, sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari. Yang dapat diterima dari kedua belah pihak, bagaimana jika kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik atau tetap berhubungan baik. Apakah kedua belah pihak memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas untuk selanjutnya, seharusnya Ibu Daris tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekkan Ibu Daris. Baik, saya melihat Ibu Irma beritikat untuk menjaga nama baik masing-masing pihak. Selanjutnya, bagaimana tanggapan dari Ibu Daris? Silahkan. Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak Ibu Irma mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya sangat setuju. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat Ibu Daris dan Ibu Irma sepakat untuk tetap menjaga nama baik atau hubungan baik. Selanjutnya kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan hutang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Ibu Irma? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran dari Ibu Daris karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 4 bulan ke depan. Bagaimana Ibu Daris? Dari pihak Ibu Irma sudah memberikan kepastian soal pembayaran. Ada tanggapan? Baiklah, tidak masalah. Asalkan 4 bulan ke depan, saya mau semua hutang piutang itu cepat dilunaskan. Oke, jadi begini pihak Ibu Daris ini membutuhkan kepastian dari Ibu Irma. Apakah Ibu Irma bisa menjamin bahwa semua hutang Ibu pada 4 bulan ke depan dapat dilunasi? Ya, jadi begini. Awal saya berhutang kepada Ibu Daris ini untuk keperluan penambahan modal usaha saya. Jadi untuk 4 bulan ke depan, usaha saya akan ada banyak perkembangan dan saya akan melunasi saat itu juga. Menurut saya usulan Ibu sudah konkret. Bagaimana tanggapan dari Ibu Daris atas usulan Ibu Irma tersebut? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran hutang piutang ini dapat segera dilunasi. Namun, baiklah tidak apa-apa. Namun pada 4 bulan ke depan, Ibu Irma harus melunasi semua hutang piutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik atau hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan-bulan keempat. Dan artinya 4 bulan ke depan piutang ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu? Betul, Ya, Bu. betul, Bu. Baiklah, selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian, yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Apakah gugatan ini dicabut atau memilih kesepakatan perdamaian yang dilakukan pada putusan majelis hakim yang melahirkan akte perdamaian. Mediator, saya bertanya, apakah perbedaan dua klausul tersebut? Baiklah, saya jelaskan.
Apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali. Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dikukuhkan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak kurang prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan setempat tanpa mengajukan gugatan. Kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim. Karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Ibu Irma. Bagaimana Ibu Irma, apakah Ibu setuju? Ya, saya setuju. Baiklah, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada ketua majelis hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.